Data Oke, apa Pak. namanya data intelijen A1-nya semua dikirim Pak, dikirim ke seluruh dunia. Ya dibuka, dibongkar, nggak bisa dibantah. Ya, PBB ya. terlibat, itu Pak. Jadi memang PBB-nya ini bajingan juga nih ya. Itu yang disuap itu. Ya, si siapa itu? Guterres. Mungkin disuap, mungkin diancam keluarganya. Bisa jadi kan, kita kan nggak tahu apa yang terjadi kan. Orang ini, orang-orang Islam ini kan hobinya hobi mengintimidasi, meneror orang kan, suka suka ngancem-ngancem kan. Saya aja diancam puluhan kali udah. Orang Islam ini hobi ngancem-ngancem ya. Oke. Bedanya saya nggak takut gitu loh. Nah, si Guterres ini mungkin ya kelihatan dan mukanya muka muka nggak berkualitas ya, jadi ketakutan dia. Harusnya saya jadi ketua PBB ya. Harusnya kalau saya jadi ketua PBB dunia aman, saudara. Dukung, Pak. Dukung ya. Setuju. Heeh. Oke, Pak, terima kasih. Termasuk mengambil alih Yerusalem. Pasti itu diambil alih. Jangan ngomong enggak. Dan dunia nggak bisa apa-apa. Dunia tidak akan berkutik ketika Yerusalem diambil alih sama Israel. Percaya saya. Karena PBB sudah salah, sudah jadi pelacur, sudah jadi lonte nih PBB ini kan. Misalnya nih ya, kalian punya orang tua nih, orang tuamu salah nih, selingkuh, ya kan? Lalu kamu selingkuh, orang tuamu marahin kamu udah boleh selingkuh, terus kamu, lah kamu aja juga sama selingkuh ngelonte kok, bener nggak? Terus kamu bisa ngomong apa sama anakmu, saudara? PBB-nya aja kurang ajar kok. Buat Israel kan begitu kan, coba seorang Israel, seorang duta besar ya si Khalid si Gilad Erdan ini berani misuin sekumnya PBB loh. Kamu mundur aja. Ngapain kamu di sini? Nggak kualitas kamu. Coba. Wah, itu mah udah nggak ada harga dirinya itu sekumnya itu. Ya, seperti saya kalau di DPR, saya misui Jokowi itu ya. Alah, cok kayak kodok ya. Kan gitu kan. Kan sama seperti itu kan. Saya di DPR langsung ngomong cok kayak kodok kok cok. Sok-sok kami Petruk dari ratu yang enek cok. Karena saya kan ngomong itu sama saja kan. Semuanya PBB-nya salah. Makin mempersulit, makin diperpanjang. Coba kalau PBB-nya nggak pakai kebanyakan AU, nggak kebanyakan nggak jadi lonte begitu kan si PBB-nya. Tentu Netanyahu mau nggak mau harus cepat selesai. Mau nggak mau harus cepat selesai. Begitu cepat selesai ya Netanyahu disidang sama rakyat Israel. Lanjut. Mikrofonnya dinyalakan dulu, Pak. Unmute. Ayo, unmute. Ya. Oh, tadi udah jadi, Pak. Pak matiin lagi gitu. Ayo, Dinyalakan unmute, Pak. mikrofonnya, Pak, rendah hati. Ya, ya, oke. Nah, udah bagus. Nah, Oh, mati lagi. Coba ini Mati tak lah. kirim. Tak kirim, suruh buka. Buka, Pak. Bisa nggak? Ya, udah. Udah. Jangan korek-korek lagi. Pak, Jangan touch lagi ya. Pak. Oke, Pak Paul, selamat malam. Saya mau tanya, ini saya dapat info. Katanya serangan Hamas ke Israel tanggal 7 Oktober itu ada semacam konspirasi antara Amerika dan Israel dengan cara Israel membiarkan ya dalam tanda petik berapa 1.200 orang itu diserang oleh Hamas gitu dengan alasan ada kecolongan lah drone-nya tidak mengantisipasi serangan dari Hamas. Dan karena ada konspirasi antara Amerika dan Israel untuk supaya Israel bisa menjadikan Gaza menjadi pemukiman orang Yahudi. Nah, itu benar nggak? Salah, Pak. Israel tidak pernah tertarik menjadikan Gaza sebagai pemukiman orang Yahudi. Mengapa? Karena di dalam perjanjian lama Gaza itu bukan menjadi wilayah yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka Abraham.
Makanya tahun 2005, mulai dari tahun 79, Gaza itu dikembalikan Pak oleh Israel ke Mesir. Karena itu bukan dikembalikan. Tahun 79, setelah Israel menang perang 6 hari dan perang Yom Kippur, tahun 67 menang, tahun 73 menang, kan itu diambil alih itu Sinai sama Gaza. Nah, tahun 79 si Anwar Sadat itu bikin perjanjian damai dengan Israel, maka Sinai dan Gaza dikembalikan. Nah, gitu Pak. Jadi saya tidak tertarik dengan Gaza sama sekali karena bukan menjadi wilayah mereka. Enggak Pak, sekarang kan udah ada diskusi mengenai setelah perang apakah Mesir nggak mau. Kalau nggak salah ada beritanya ya Pak Paul ya. Bukan, udah kita bahas. Udah kita bahas. Yordan nggak mau. Saya kan sekolah di Israel Pak. Saya belajar khusus tentang ini Pak. Tentang Jewish dan Israel studi. Saya belajar khusus tentang itu, doktoral saya Pak. Jadi percayalah yang saya ngomong itu informasi A1 yang Bapak dengar itu hoax. Lalu ada pembiaran, bukan. Jadi yang benar adalah beritanya begini. Mesir sudah memperingatkan kepada Israel bahwa Hamas akan melakukan tindakan teror besar, ya, dengan teror besar-besaran. Jadi bukan Amerika Pak, Israel dikasih tahu sama Mesir, tetapi mereka orang Israel berpikir ya bahwa ini kan sudah dijaga semua dengan Iron Dome. Jadi ternyata mereka masuk bukan ke Tel Aviv. Biasanya ke Tel Aviv Pak mereka nyerangnya. Nggak taunya nyerangnya malah di pinggiran yang notabene itu adalah campuran antara orang Arab sendiri dengan orang Yahudi. Jadi korbannya bukan cuma orang Yahudi saja Pak, korbannya juga ada orang Arab Islamnya juga banyak. Nah itu yang tidak diduga oleh Israel karena biasanya mereka nyerangnya kan ke Tel Aviv. Kali ini mereka nyerangnya di pinggiran. Nah, di pinggiran itu mereka tidak menduga sama sekali, Pak. Begitu. Dan itu kan hari Sabat. Ya kan? Itu yang terjadi adalah demikian. Jadi bukan pembiaran, apalagi diculik 200 orang, 200 lebih ya, hampir 300 orang diculik, diperkosa, dan itu bukan warga negara Israel loh, Pak. Separuh korbannya adalah warga negara Amerika, warga negara Jepang, Thailand. Bahkan yang diculik itu 50 orang dari Thailand kan? Gitu Pak. Walaupun ada warga negara Israelnya yang orang-orang Yahudinya. Pertanyaan selanjutnya kalau begitu Pak, kan waktu perang tahun 48, 67, 73 kan cepat ya boleh dibilang. Nah, yang kali ini kan ini kenapa ya? Apa kan katanya sudah masuk tuh tentara IDF ke semua kantong-kantong Hamas ya di Gaza lah begitu udah dikuasai. Tapi gitu loh Pak. Tahun 48 kan PBB nggak ikut-ikut Pak. Jadi kalau begitu perang bunuh-bunuhan korbannya juga sampai ratusan ribu Pak. Korbannya 100.000 di pihak Arab, 100.000 di pihak 6 aliansi negara Arab, 100.000 di Israel. Korbannya ratusan ribu itu Pak, tahun 48 itu Pak. Itu perang yang paling sadis itu Pak. Tahun 67 juga sama ya, korbannya di pihak Arab itu 20 ribuan, di pihak Israel 1.000. Tahun 73 juga sama ya. Korbannya juga cukup banyak ya, dan itu cepat sekali Pak. Des Arabnya nyerah langsung. Tapi yang ini karena PBB yang menghalang-halangi. Jadi PBB terlibat Pak di dalam mendukung Hamas itu untuk menyingkirkan Israel. Jadi PBB-nya terlibat, makanya jadi lama. Kalau PBB tidak terlibat, udah kelar dari kapan hari Pak. Karena diganggu terus Pak sama PBB-nya yang mengganggu. Kalau PBB nggak mengganggu udah kelar Pak itu Pak Hamas Pak udah selesai Pak. Nah diganggu sama PBB Pak. Itu Pak jawabannya. Kita terbukti sekarang kan hari ini kan terbuktikan baru hari ini semua dibongkar semua ya. PBB-nya nggak bisa jawab. Dan data intelijen A1-nya semua dikirim Pak, dikirim ke seluruh dunia. Ya dibuka, dibongkar. Nggak bisa dibantah. Terlibat itu Pak. Jadi memang PBB-nya ini bajingan juga nih ya. Itu yang disuap itu. Ya, si siapa itu? Guterres.
Mungkin disuap, mungkin diancam keluarganya. Bisa jadi kan, kita kan nggak tahu apa yang terjadi kan. Orang-orang Islam ini kan hobi mengintimidasi, meneror orang kan, suka ngancem-ngancem kan. Saya aja diancam puluhan kali udah. Orang Islam ini hobi ngancem-ngancem ya. Oke. Bedanya saya nggak takut gitu loh. Nah, si Guterres ini mungkin ya kelihatan dan mukanya muka nggak berkualitas ya, jadi ketakutan dia. Harusnya saya jadi ketua PBB ya. Harusnya kalau saya jadi ketua PBB dunia aman, saudara. Dukung, Pak. Dukung ya. Setuju. Oke, Pak, terima kasih. Pak Paul, kalau gitu, Pak Paul. Hah? Pak Paul, kalau gitu artinya kan ini jelas sudah ya, artinya PBB yang artinya jadi lembaga dunia kok malah tidak Malah jadi alatnya. menengahi. Iya. Nah, artinya kalau dari pihak Israel sendiri gimana nih? Waduh, saya malah dimusuhin nih. Ini gimana nih Pak Paul? Nah, itu kan politik dunia, Pak. Saya kan gini, Pak. Politik dunia itu begini. Kalau saya orangnya nggak suka berintrik. Kalau kamu nggak suka aku, ya kelar aja, selesai aja, supaya jangan buang waktu. Tetapi itulah politik, ya. Itulah politik. Dia menggunakan PBB untuk melegitimasi, ya. Israel kan menggunakan PBB, menggunakan kesalahannya PBB untuk melegitimasi, ya, semua tindakan-tindakan Israel selanjutnya yang kita nggak tahu apa. Ya kan? Termasuk mengambil alih Yerusalem. Pasti itu diambil alih. Jangan ngomong enggak. Dan dunia nggak bisa apa-apa. Dunia tidak akan berkutik ketika Yerusalem diambil alih sama Israel. Percaya saya. Karena PBB sudah salah, sudah jadi pelacur, sudah jadi lonte nih PBB ini kan. Misalnya nih ya, kalian punya orang tua nih, orang tuamu salah nih, selingkuh. Ya kan? Lalu kamu selingkuh, orang tuamu marahin kamu udah boleh selingkuh. Terus kamu aja juga sama selingkuh ngelonte kok. Bener nggak? Terus kamu bisa ngomong apa sama anakmu, saudara? Susah kan? Kecuali kamu bertobat. Papa dulu salah, nak. Ya kan? Tapi kan di PBB nggak minta maaf sama sekali kan? Makanya saya bilang, kamu sikat. Dan Israel akan melakukan segala macam cara untuk ambil alih Yerusalem. Dan PBB nggak punya power lagi untuk melarang bilang tidak. Nggak bisa. Dia sudah ada punya dosa moral. Dia sudah punya dosa kepada Israel. Apapun yang diminta Israel kan dikasih untuk penebusan dosa itu. Kecuali si PBB-nya bilang minta maaf atau dia langsung UNRWA-nya dihabisin sama PBB. Mana berani. Selama dipimpin sama Guterres-nya saja sudah kelihatan masuk angin begitu kok. Kecuali ketua PBB-nya saya habisin dulu UNRWA-nya. Kelaparan, masalah lain. Pokoknya habisin dulu UNRWA-nya, saya sikat semua. Ya kan? Harusnya bersih-bersih dulu dong. Bersih-bersih dulu. Siapa yang terlibat lagi? Investigasi ya, kasih ke Guantanamo itu apa? Ke mana? Guantanamo itu tempatnya itu teroris itu kan, penjara teroris ya, dihajar dulu sama Kopassusnya Amerika kan. Guantanamo Bay. Ya itu pokoknya siapa yang terlibat, itu harus diusut tuntas. Selama tidak diusut tuntas, maka Israel akan bertindak semena-mena. Akan lebih mengerikan lagi, nggak ada yang bisa nahan dia. PBB-nya aja kurang ajar kok. Buat Israel kan begitu kok. Coba seorang Israel, seorang duta besar, ya si Gilad Erdan ini berani misuin sekumnya PBB loh. Kamu mundur aja. Ngapain kamu di sini? Nggak kualitas kamu. Coba. Wah, itu mah udah nggak ada harga dirinya itu sekumnya itu. Ya, seperti saya kalau di DPR, saya misui Jokowi itu ya. Alah, jok kayak kodok loh ya. Kan gitu kan. Kan sama seperti itu kan. Saya di DPR langsung ngomong jok kayak kodok kok jok. Sok-sok kami Petruk jadi ratu yang enek, karena saya kan ngomong itu sama saja kan, udah nggak ada harga dirinya lagi sekumnya ini kan, udah bener-bener udah nggak ada harganya si sekumnya PBB ini, saudara. Apalagi kemudian dibuktikan benar-benar dibuktikan seperti ini ya, kayak hari ini ya, wah itu mah ngeri saudara ya. Harusnya dia kan menjadi benar-benar orang netral yang mengayomi, ya kan. Tapi kan nggak, PBB ini kan benar-benar nggak netral. Coba waktu zamannya tahun 47 ketika United Nations membagi ya kan wilayah-wilayah, kan harusnya kembali ke situ kan. Yang dimau kan ayo PBB kembali ke resolusi PBB tahun berapa, 108 ya. Resolusi PBB berapa itu yang tahun
1947 tuh untuk kembali ke wilayah itu. Udah terapkan aja itu, tetapkan di situ. Siapa yang melanggar pertama kali dihajar dulu. Nah, tapi kan PBB-nya nggak berani. Malah ikut terbukti melakukan teror ini, terlibat teror ini. Wah ya Israelnya tambah, kalau anak itu ya kakinya tambah diuncalkan ke bapak ibunya itu. Tambah sekalian pantatnya dikasih ke muka bapak ibunya itu. Bener nggak? Iya kan? Oh iya makin Jadi berani. Kan bapak ibunya kurang ajar kok. Kira-kira selesainya kapan ya Pak Paul? Karena saya dengar katanya ada demo juga supaya Netanyahu turun ya. Nggak bisa. Justru sekarang ini jadi gini, Netanyahu pun memanfaatkan ini supaya dia aman. Ya kan? Netanyahu pun pinter dengan kesalahan PBB ini, dengan makin panjangnya perang, dibikin sama dia sekalian, panjang sekalian. Ini kan politik kan, intrik kan di dalam semuanya. PBB-nya salah, makin mempersulit, makin diperpanjang. Coba kalau PBB-nya nggak pakai kebanyakan AU, nggak kebanyakan, nggak jadi lonte begitu kan si PBB-nya. Tentu Netanyahu mau nggak mau harus cepat selesai, Begitu cepat selesai ya Netanyahu disidang sama rakyat Israel, ya kan? Karena kasus-kasus yang macam-macam itu ya. Tapi dengan PBB-nya begini, makin panjang perang, Netanyahu makin lama nggak bisa diberhenti di tengah jalan. Karena kan dia komandan panglima tertinggi kan, komandan perang tertinggi kan, nggak bisa diberhentiin. Belum Ini bisa. udah 100 kali lebih. Makanya Netanyahu bilang apa? Anaknu bemel khama, dia bilang gitu kan. Kita nih lagi perang. Bikinnya pernyataan perang dulu. Jadi dia nggak bisa diganggu. Itu kan intrik Jadi ya, politik ya. Tapi Pak Paul, Ya, Pak Andi. menurut saya ini perang ini nggak bakalan berhenti. Kalau nggak bakal berhenti, memang sengaja dibikin sama Netanyahu biar jangan berhenti. Nggak, kalau menurut saya kenapa? Soalnya si Israel ini bilang, oke, gue ini udah hapus bersih nih si Gaza. Terus siapa yang mau memerintah di sini? Palestina itu Palestina sendiri, West Bank nggak mau, Yordan nggak mau, si Mesir nggak mau. Terus siapa yang mau ngurusin Gaza? Tapi kalau dilepas gitu doang sama Israel, wah jadi ribut lagi si Hamas, kurang ajar. Jadi dipertahankan ini sampai ada satu negara yang mau ngurusi Gaza. Si Abbas saja nggak mau. Dikasih si Abbas, kasih si Nggak mau, nggak berani PLO. Abbasnya. Kalau begitu Abbas terima, mati Pak Abbasnya, Pak. Iya, nggak mau dia. Kasih Jadi Jokowi siapa aja. ini? Siapa ini mau ngurus? Ya Jokowi, Gaza? Pak. Jokowi. Iya. Suruh si Ganjar jadi presiden di Palestina. Iya, pantas. Pak, pandangan saya ya tentang Benyamin Netanyahu, mereka bukan haus kekuasaan. Kalau pandangan saya kayak Israel ini, mereka beda dengan secara psikologis seorang calon presiden untuk mencari calon presiden di Indonesia. Dia ada haus kekuasaan, ada yang dia ingin dia capai. Tetapi kalau Benyamin Netanyahu, saya tidak yakin dia haus kekuasaan karena ada kepentingan dia berkuasa di Israel. Tapi di dalam pemahaman saya, bagaimana cita-cita harapan daripada rakyat Israel itu yang dia perjuangkan. Karena setiap kali dia berpidato, selalu dia ingin memperjuangkan kesejahteraan kehidupan bangsa Israel dan seluruh bangsa yang ada di dunia diakibatkan oleh teroris itu. Itu yang dia sampaikan selalu ke UN itu. Sehingga secara pribadi saya mau selalu mau menyaksikan dia tidak ada unsur seperti ya. Saya boleh contoh. Nggak mungkin Pak, nggak mungkin ya. Netanyahu akan mencaplok Gaza itu nggak mungkin. Mereka tuh percaya yang itu ya, janji Abraham itu mereka percaya kalau mereka ngambil yang bukan miliknya, mereka juga akan sial Pak. Mereka nggak akan menang, mereka juga tahu Pak. Iya, artinya jadi dia mungkin. tidak ada haus kekuasaan untuk menguasai Gaza. Seperti kita gambarkan di Indonesia. Mau calon presiden memaksa kalau dia kan tadi dibilang lebih panjang kekuasaannya. Dan kalau saya berpikir dia tidak seperti itu, tetapi bagaimana perjuangannya dia kepada rakyat dan bangsa Israel ya demi kesejahteraan dan ya kemakmuran daripada rakyat. Ya iya. Pak Teddy. Itu beneran Pak. Itu kan pernah dibahas di sini sama si Ruben Kumran kan.
Oh, apa namanya, bahwa Sorry, saya nggak lebih ikut. ongkos untuk kami perang dengan Gaza itu lebih mahal daripada kami membangun Gaza. Kita lebih baik makmurkan Gaza, Iya, ya jadikan benar. partner kami, mitra kami, daripada kita perang dengan Gaza. Kalau kita perang dengan Gaza, ongkosnya lebih banyak daripada kita membuat Gaza jadi maju. Dan itu policy, ya itu polisinya Israel memang itu. Ya bukan two state ya. Jadi kan kalau two state kan udah lupakan lah, forget it, two state lah, nggak mungkin lah. Tapi dijadikan Gaza itu dijadikan seperti Singapura, seperti kota satelit, seperti kota apa ya namanya ya, pokoknya ada dan tiada itu. Antara ada dan tiada itu kan. Negara ada ya, Pak Yus. Silakan Pak Yus.